Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini, Mem sangat senang karena bisa berjumpa dengan anak-anak ini sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan bermurah hati untuk Mem dan anak-anak. Kita semua boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudah siap belum belajar firman Tuhan? Saat kita beribadah, ini adalah waktu yang baik untuk kita dekat kepada Tuhan. Tapi hasilnya tidak akan baik jika anak-anak tidak datang penuh hormat kepada Tuhan. Kita berdoa ya sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah sehingga kami bisa memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun bertumbuh subur di hati kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah anak-anak merasa sedih? Kalau Mem cukup banyak pengalaman sedih. Saat keluarganya Mem ada yang meninggal dunia, di saat seperti itu Mem sedih. Mem merasa kehilangan orang yang tidak pernah akan kembali. Mem juga punya loh pengalaman sedih waktu Mem punya banyak sahabat. Dan tiba-tiba sahabatnya itu meninggalkan Mem, membuat Mem merasa sendiri. Hal itu juga membuat Mem sedih. Mem juga pernah punya pengalaman sedih saat binatang kesayangannya Mem mati. Waktu kecil, waktu SD, Mem dapat hadiah seekor anjing putih. Mem beri nama Dino. Suatu hari, saat Mem pulang sekolah, Mem ingin bermain dengan dia. Tapi ternyata Dino sudah mati. Dia terkena racun dari makanan yang diberikan tetangga. Hati Mem kehilangan. Belum lagi saat Mem sekolah, Mem harus sering melihat papanya Mem dengan wajah yang sedih datang ke sekolah untuk meminta perpanjangan waktu untuk pembayaran SPP dan memohon supaya Mem bisa diikutkan ujian. Pengalaman demi pengalaman itu memang membuat hatinya Mem sangat sedih. Sampai sekarang pun tidak bisa lupa peristiwa itu. Tapi kenapa Mem bisa tersenyum sekarang? Karena Mem melewati masa-masa sedih itu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Mem. Di saat kesedihan itu datang, Mem berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Louis." Louis tidak bisa mengatasi kesedihan ini. Karena itu, Mem selalu datang kepada Tuhan. Nah, tahukah anak-anak, di sebuah kota pernah terjadi sebuah peristiwa yang menyedihkan. Hari itu ada seorang anak laki-laki dengan semangat pergi ke ladang gandum menemui ayahnya. Wah, dia senang melihat ladang gandumnya akan dipanen. Dia lihat ayahnya dan para pelayannya itu siap memanen gandum. Tapi tiba-tiba ada yang terjadi. Anak itu tiba-tiba berteriak, "Aduh, aduh, kepalaku sakit. Ayah, kepalaku sakit." Ketika mendengar anak itu mengeluh kepalanya sakit, si ayah menyuruh pelayannya, "Cepat angkat anakku, bawa anakku pulang, berikan kepada ibunya, supaya dia cepat sembuh." Sang ayah yang panik tetap diberi hikmat oleh Tuhan untuk segera membawa pulang anaknya, dan pelayannya dengan segera membawa anak itu pulang.
Si ibu sangat terkejut ketika anaknya dibawa pulang. Ibunya menangis, lalu membaringkan anak itu di pangkuannya. Dia semakin menangis karena anak itu meninggal di pangkuannya. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Kenapa anakku yang aku kasihi meninggal? Ibu itu sangat sedih. Lalu dia membawa anak itu, membopong anak itu. Pelan-pelan dia berjalan dengan air mata yang tidak berhenti. Dia membawa anak itu dan menaruhnya di sebuah kamar, lalu menutup pintunya. Ibu itu bergegas pergi menemui suaminya. Dia bermohon supaya diberikan pelayan untuk menyediakan keledai betina baginya. Suaminya kaget. "Kamu mau kemana?" Si ibu pun berkata, "Aku harus menemui hamba Allah. Aku harus bertemu Elisa." Karena melihat istrinya begitu menderita karena kematian anaknya, suaminya pun membiarkan ibu itu pergi menemui Elisa. Akhirnya si ibu bertemu dengan Elisa di Gunung Karmel. Dia datang bersujud. Dia memberi penghormatan kepada hamba Allah itu, dan dia berseru dan berkata kepada Elisa, "Nabi Elisa, aku tidak pernah meminta anak laki-laki, tapi saat engkau memberkati aku dan suamiku, Allah memberikan aku seorang anak laki-laki, dan anugerah terindah itu sudah tidak ada. Anakku meninggal. Jangan beri aku harapan kosong. Tolonglah aku, Nabi Elisa." Melihat ibu itu sangat sedih, Nabi Elisa menyuruh pelayannya yang bernama Gehasi untuk menaruh tongkat Elisa di atas tubuh anak itu. Pelayan Gehasi pun bergegas pergi meninggalkan Elisa dan ibu itu. Namun ibu itu tidak mau pulang. Dia terus berteriak kepada Elisa, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai engkau bersama-sama dengan aku." Ibu itu ingin Elisa yang datang untuk melihat anaknya. Dan akhirnya Elisa pun ketika ikut sedih melihat ibu itu, Elisa berkata kepada ibu itu bahwa, "Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian." Lalu Nabi Elisa pulang bersama dengan ibu itu. Maka kembalilah Nabi Elisa ke Sunam. Dan dia mendapat laporan dari Gehasi pelayannya bahwa ketika Gehasi sudah berusaha meletakkan tongkat itu di wajah anak laki-laki itu, tidak ada yang terjadi. Anak itu tetap terbaring diam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mendengar laporan itu, Elisa segera naik ke atas menuju kamar di mana anak itu terbaring. Di atas ranjangnya terbaring tubuh anak itu. Elisa menutup pintu dan Elisa berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Elisa membaringkan tubuhnya yang hangat di atas tubuh anak itu. Namun anak itu juga tidak bergerak. Lalu Elisa berusaha bangkit berdiri, berjalan di sekitar ruangan, dan sekali lagi membaringkan dirinya di atas tubuh anak itu.
Dan tiba-tiba anak itu bersin sebanyak 7 kali dan membuka matanya. Di saat itu terjadi, Elisa berkata kepada Gehazi, "Panggil ibunya." Panggil ibunya untuk datang dan mengangkat anaknya. Lalu ibu itu masuk ke dalam ruangan dan ibu itu melihat anaknya hidup. Dia tersungkur di kaki Nabi Elisa dan memuji Allah. Hatinya dipenuhi sukacita dan puji syukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih-Nya. Ibu itu percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah menolongnya dan menghidupkan anak kesayangannya melalui Nabi Elisa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan Mem dan anak-anak supaya tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan walaupun kita di dalam kesedihan. Karena ketika kita sedih dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kasih Tuhan itu akan membuat kita tegar, membuat kita kuat, membuat hati kita bisa bersukacita walaupun keadaan kita sulit ataupun sedih. Firman Tuhan pagi hari ini bisa anak-anak baca kembali di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai 37. Biarlah kisah tentang seorang ibu yang tetap percaya kepada Tuhan itu akan menolong kita juga sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Mari kita berdoa meminta kekuatan untuk tetap bisa percaya kepada Allah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti ibu dari Sunem yang terus percaya kepada Allah walaupun hatinya sangat sedih. Dan kami percaya kalau Allah menolong ibu yang sangat sedih ini, Tuhan juga bisa menolong saya ketika saya juga mengalami kesedihan. Tuhan, berikanku iman untuk percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Tuhan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.